Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa anna wa qala Junaidun al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadrahu faqad faza bil iman. Qala ma'rufun al-Karhi qaddasallahu sirrahu man hayya ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhkhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarahu Allahu yawmal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana min ala iliyyin. Waqala wahidu asrihi wa faridu tahrihi al-imam Fakhruddin Ar-Razi ma min syahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala lilin aw burrin aw syai'in akhara min al-ma'qulati illa dhaharat fihi al-barakatu fi kulli syai'in wa shalla ilaihi min dalikal ma'quli fa innahu yattaribu wa la yastaqiru hatta yaghfirallahu li akhihi wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man qariba min dalikal ma'ida khala qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin wa la yamutu dalikal qalbu yawma tamutul qulub. Kawan qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukatin fiddatin kanat aw dhahaban maskukatin fiddatin kanat aw dhahaban wa khalatatil kadarahim bi ghairiha wa ta'at fiha al barakatu wa la yaftakiru sahibuha wa la tafruhu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masih seputar maulid Nabi Muhammad SAW. Ini bukti kita itu mengadakan maulid, baca maulid Nabi bukan kalau cuman pas lagi bulan maulid toh. Ada haul, ada akekah, khitanan, nikahan, lain-lain lawal hasil. Selamatan pasti baca maulid Nabi. Kenapa? Kenapa pertanyaan? Akekah baca maulid Nabi. Ya. Udah lepas itu haul lagi baca maulid Nabi. 40 harian ada yang baca maulid Nabi, ada yang enggak. Kebanyakan baca. Selamatan, dapat rezeki besar, dapat ini itu, baca maulid Nabi. Kenapa? Alasan tanda syukur sama Allah Ta'ala. Tanda syukur sama Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Nabi, kita gak bakal dapat nikmat-nikmat kayak gitu. Karena kalau bukan karena Nabi, kita gak dicipta sama Allah, gak diijat sama Allah, gak dimunculin, gak dinampakin sama Allah Ta'ala. Ingat ya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, abdi lam tashkuruni idza lam tashkuru man alaman ajraitu nikmata ala yadaik. Hambaku, kamu itu enggak pernah bersyukur
Gak pernah dikatakan bersyukur sebelum kamu itu bisa bersyukur kepada siapa orang yang wasilahnya lah, yang karenanya lah aku jadikan perantara turun, aku datangkan seluruh kenikmatanku ini. Coba. Maka rasa nikmat sebenarnya nikmat paling besar itu, anugerah paling besar itu adalah dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di alam semesta kenikmatan yang pernah Allah kasih sama alam semesta itu dilahirkannya Nabi. Kenikmatan yang paling besar yang dikhususkan sama hambanya, yang didapatin di dalam hatinya itu rasa bahagia, rasa bangga waktu dia sadar bahwasanya semua diciptakan gara-gara Nabi. Gampangnya orang yang mendapati di dalam hatinya itu rasa bahagia, rasa senang ketika lahirnya Nabi Muhammad. Gak usah repot. Coba ana minta sama ente orang semua, tutup mata dia. Tutup mata ya, tutup mata. Tutup mata. Ya. Gak usah dibuka, jawab aja. Apa yang ente lihat? Yang ala kadarnya aja. Apa? Gelap kan? Gelap, nggak ada yang kelihatan sama sekali. Coba dibuka lagi. Sekarang baru yang terlihat. Itu nikmat kecil yang Allah bagi. Itu nikmat kecil baru yang Allah bagi. Ente bisa ngelihat ini udah senang banget. Kan berarti orang hatinya udah sangat-sangat mengidap penyakit yang parah itu. Waktu dia nggak bisa merasakan nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Terlebih ente dilahirin jadi umatnya lagi. Ente tadi tutup mata, ente nggak lihat apa-apa, gelap. Itu perumpamaan besok orang di Yaumil Mahsyar yang nggak ketemu Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaatnya dia. Kalau ente nggak bahagia dengan hadirnya Nabi Muhammad, besok ente mau minta syafaat sama siapa di Yaumil Mahsyar? Kayak makanya nggak sedikit orang mengatakan ibunda Nabi, ayahanda Nabi masuk neraka, betul nggak? Percaya ente? Anak pribadi nggak percaya. Karena yang anak tahu, sekarang anak tanya ente. Antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa alaihissalam mana mulia? Nabi Muhammad. Jangan kita. Kalau bukan ada karena Nabi, nggak bakal dicipta itu Nabi Isa, nggak bakal dicipta Nabi Adam dan sampai semua nabi-nabi yang ada. Yang anak tahu waktu umiknya Nabi Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa, ini dijamu sama Allah tiap hari. Dikasih makanan surga, makanya Nabi Isa itu bisa kekal. Nabi Isa umurnya berapa sekarang? Loh, ini manfaat faedah. Allah kasih kita penanggalan Masehi, Allah kasih penanggalan kita Hijriyah. Ya, ini biar paham. Faedahnya apa? Kita bisa tahu umur Nabi Isa itu sekarang berapa? Berapa umur Nabi Isa? 2021. Waktu kita ingat Masehi, cinta kita sama Nabi Isa tambah besar, mahabbah kita sama Nabi Isa tambah besar. Nabi Isa nggak pernah mati, itu yang diyakini sama umat Muslim karena berpedomannya dengan Al-Quran, sebagaimana difirmankan sama Allah Taala di Quran. Nabi Isa nggak pernah mati, akan tetapi diangkat ke langit sama Allah Taala sampai waktu yang ditentukan sama Allah, nanti diturunkan kembali. Nabi Isa bisa kekal abadi, salah satu sebabnya karena beliau ini udah pernah makan makanan surga, buah surga abadi. Yang kalau dimakan sama manusia kayak kita jadi abadi. Paham nggak? Ini umiknya Nabi Isa, Sayyidah Maryam ngandung Nabi Isa alaihissalam di perut, dijamu sama Allah Ta'ala.
didatangkan anggur, didatangkan makanan dan lain-lain dari surganya Allah Ta'ala. Didatangkan itu. Nikmat betul kan? Betul nggak? Terus apa kabarnya Sayyidah Aminah? Yang dikatakan sama sebagian orang-orang yang ngaku muslim ada di neraka. Yang nggak sepantasnya orang muslim mengatakan ibunda ayahanda Nabi di neraka. Bantahannya apa? Ada dalilnya. Tuh, Sahih Bukhari. Abi wa abaka finnar, bapakku dan ini orang ilmu bahasanya baru pakai ilmu bahasa jurumiyah. Ngandelin ilmu jurumiyah, ilmu nahu jurumiyah. Di ilmu jurumiyah itu di kitab jurumiyah ada asmaul khamsah, abuka, wahabuka. Bapak artinya bapak, tapi kalau dia lihat lebih dalam lagi, ditelusurin makna dari kata-kata abun. Ini bukan cuma menyimpan makna bapak, bisa paman, bisa kakek, bisa paman, bisa kakek. Buktinya apa? Ya itu. Oh, itu kan penafsiran para ulama saja itu. Masih manusia, nggak terlalu qot'i. Ada yang qot'i lagi. Quran. Tabat yada Abi Lahab. Abi Lahab. Kurang dalilnya dari Quran. Tambahin lagi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ats rasulah. Kita ini nggak bakal mengazab orang-orang yang sampai kami mengutus rasul pada kaum itu. Jadi Allah nggak bakal ngazab satu kaum sampai Allah utus rasul pada kaum tersebut. Paham nggak? Makanya jangan sembarangan ngomong ibunda ayahanda Nabi di neraka. Kamu ini apa? Nah, pokoknya sembarangan aja orang-orang ngomong. Sembarang. Makanya Nabi bilang, anak nggak percaya ibu bapak Nabi di neraka. Wong Sayyidina Maryam itu dikasih kehebatan, dikasih jamuan yang hebat sama Allah Ta'ala. Apa didapetin juga sama Sayyidina Aminah? Loh iya, terus bagaimana? Sama. Bahkan nggak sampai di situ. Waktu Sayyidah Aminah mulai mengandung Nabi, mulai pindah tuh nur Nabi Muhammad dari sulbi ayahandanya Sayyidina Abdullah ke rahim Sayyidah Aminah, mulai didatengin. Tiap malam Sayyidah Aminah ini jumpa sama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Datengin didatengin, dikasih tahu semuanya di perut kamu itu, yang kamu kandung itu calon pemimpin umat manusia. Semua malaikat ngomong kayak gitu. Pas mulai Nabi Adam yang datang, beda lagi bahasanya. Kamu tahu yang kamu kandung itu adalah calon khatamun nabiyyin wal mursalin. Sampai dititip pesan, besok kalau lahir kasih nama Muhammad. Dikasih nama Muhammad. Akhirnya waktu lahir dikasih nama siapa? Kasih nama Muhammad. Makanya ini banyak orang keliru.
Orang yang pertama kali mukmin beriman sama Nabi SAW itu Sayyidina ini. Lah, ente bicara iman hati-hati. Kalau yang masuk Islam, ya ente boleh bilang sahabat yang dari umur yang tua Sayyidina Abu Bakar, dari anak kecil Sayyidina Ali. Tapi kalau ente bahas mukmin yang beriman, yang percaya, yang yakin, orang pertama itu adalah Siti Aminah, ibundanya sendiri. Ente bisa bayangin kalau Siti Aminah nggak yakin dengan apa yang didapatin dari hari pertama ngandung Nabi sampai 9 bulan. Kira-kira dikasih nama Muhammad nggak? Boleh dikasih nama Asep. Boleh jadi dikasih nama Asep. Tapi karena ada titipan-titipan yang beliau dapati sendiri dari pengalaman pribadinya sendiri, pengalaman yang nggak pernah dialamin sama orang sebumi. Beliau yakinin, beliau imanin, akhirnya waktu lahir dikasih nama Muhammad. Biar kau. Cuman sayangnya di saat beliau meninggal dunia, Rasulullah belum jadi nabi, belum jadi rasul, belum diangkat jadi rasul, belum dikasih risalah, jadi nabi mah udah. Rasulullah pernah ditanya, mata kunta nabiyan, sejak kapan kamu udah menjadi nabi? Dibilang apa sama Nabi? Kuntu nabiyan wa Adam fitinati. Saya itu udah jadi nabi kata Rasulullah. Sewaktu Adam masih jadi tanah. Saya udah jadi nabi. Paham? Makanya ada syairnya Sayyidina Aminah sebelum wafat, beliau lihat kepada Rasulullah. Beliau bersyair di saat itu Rasulullah umurnya baru 5 tahun. Ya singkat syairnya itu bunyinya seperti ini. In sohat ma absortu fi manami wa anta mamu'utun lil anami. Kalau betul, kalau benar yang aku lihat di dalam mimpiku, maka sungguh engkau kelak akan diutus untuk seluruh makhluk sealam semesta ini. Dari mana Sayyidina Aminah bisa ngomong kayak gitu? Kalau beliau nggak beriman, beliau nggak percaya, beliau nggak ngimanin apa yang beliau dapetin daripada kabar-kabar yang didatengin malaikat, didatengin para anbiya, didatengin para wanita-wanita yang mulia. Salah satu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam datengin. Bayangin ya. Sayyidah Aisyah datengin. Asia. Didatengin nama Sayyidah Asia. Istrinya Fir'aun. Bayangin. Oh bisa orang ngomong ibu bapak Nabi nggak selamat. Ya ada di rokoknya hadis. Kamu tuh baru sampai di situ ngajinya, belum buka kitab yang lain. Apa jangan-jangan kamu nggak punya nurani mengatakan jangan nanti kalau orang Kristen, orang Nasoro kampanye kalah kita. Oh kan bener, gak bakal selamat lo masuk Islam. Wong ibunya yang lo bilang Nabi lo itu Muhammad itu gak selamat, yang ngandung dia. Lain nama Ibunda Maria. Oh, Bunda Maria walaupun bukan Nabi. Coba lihat, wasilah ngandung Nabi Isa, wasilah ngandung Isa Al-Masih, selamat masuk surga. Terus lu mau jawab apa? Kalau kampanye lu mau Kristen kan? Ya? Kalau kampanye kan? Kalau ente meyakini topik alam semesta ini pengenalan kita kepada Rasulullah, Allah tujuannya mengenalin kita sama kekasihnya. Berarti yang pertama yang harus kita pahamin, yang pertama kita mendapatkan ketetapan dari Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad adalah seseorang hamba yang memiliki kemuliaan, yang kemuliaannya tiada tara, nggak bisa dibandingkan, nggak ada yang bisa ngalahin kemuliaan kedudukan. Dan siapa yang mengambil wasilah kepada beliau, menjadi wasilah, menjadikan beliau sebagai wasilahnya, orang-orang tersebut akan mendapatkan keselamatan di dunia barzakh wal akhirah. Coba ente bisa bayangin nggak? Rasulullah itu bilang, barang siapa setelah adzan dia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah
ati sayyidana Muhammadanil wasilah. wal fadilah. Dia berdoa setelah adzan, menjadikan aku sebagai wasilahnya. Dia minta aku menjadi wasilahnya. Apa kata Rasulullah? Maka wajib atasku kelak yaumil qiyamah memberikan syafaat kepada orang tersebut. Itu cuma gara-gara satu kalimat kayak gitu tuh. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Gara-gara baca kayak gitu, Rasulullah mewajibkan dirinya untuk memberikan syafaat kepada siapa membaca. Terus ente pikir coba, yang ngandung 9 bulan ya apa? Sampai dikisahkan Sayyidah Aminah itu waktu ngandung Nabi nggak ngidam sesuatu kecuali Allah datengin langsung. Baru tersirat ini, pengen makan anggur, datang anggur, dikasih. Siapa yang masuk dalam perut itu? Dikatakan Qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana. Thuwaibah budaknya, jariyahnya, budak perempuannya Abu Lahab. Waktu ngasih kabar, datang ngasih kabar ini ke Abu Lahab. Tuan, keponakanmu lahir anaknya Abdullah ini. Saking bahagianya dimerdekain Thuwaibah. Saking bahagianya dimerdekakan Thuwaibah. Dimerdekakan. Dikatakan apa? Lam yansa khaliquna lahu farhatahu annal adaba mukhaffafun fi kulli itsnaini ban. Tuhan kita enggak lupa dengan bahagia yang cuma sekejap hadir di dalam sanubarinya Abu Lahab. Dengan Allah kasih keringanan, adab di nerakanya itu tiap hari Senin diringankan. Hadza ma'a kufri. Ini balasan Allah sama orang kafir yang pernah merasakan dan turut ikut berpartisipasi di dalam berbahagia atas kelahiran kekasihnya. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin tila imanan. Terus kira-kira bagaimana? Sama rasa bahagia gembira yang keluar dari dalam hati seseorang yang dipenuhi dengan keimanan. Kira-kira nasib balasannya dari Allah seperti apa itu? Itu baru cuma cerita bahagia. Gimana kalau ceritanya pernah ngandung Rasulullah 9 bulan dalam perut? Kalau yang kayak gitu Allah nggak lupain, kira-kira 9 bulan dipikul, dibawa kemana-mana, mandi dibawa, keluar pergi dibawa, tidur dibawa, semua dibawa. Allah campakin ke neraka. Sehat nggak untuk pikirannya kira-kira? Kok kuat, mampu? Kok sampai hati ngomong Sayyidah Aminah ibunda Nabi di neraka? Jangan mau ditipu sama orang-orang yang tertipu. Orang itu tertipu dengan kata-kata abun, bapak. Abun yang arti secara sekelumitnya itu bapak. Yang dia nggak pernah cari tahu itu abun artinya secara luas ini apa. Ente bayangin cuy, di sini Imam Junaid Al-Baghdadi bilang, barang siapa yang hadir Maulid Nabi, hadir Maulid Nabi, wa adzama qadrahu faqad faza bil iman. Dan dia bukan sembarangan hadir, dia hadir karena dia mengagungkan Maulid Nabi. Maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan kemenangan dengan iman. Imam Ma'ruf Al-Qardi bilang apa? Man hayya'a ta'aman, barang siapa yang nyiap-nyiapin makanan li ajli qiraati Maulidin Nabi, karena tujuan untuk membaca Maulid Nabi, mau ngadain Maulid disiap-siapin makanan. Biasanya begitu kan kita orang Indonesia. Itu dididik sama salaf-salaf kita. Dididik sama orang-orang tua kita dari zaman dulu. Nyiapin makanan karena mau ada majelis Maulid nih, mau bikin majelis Maulid. Wa jama' ikhwanan,
Kemudian nggak sampai di situ, dikumpulin orang-orang. Ayo kumpul, kita baca maulid. Wa qada sirajan. Diterangin tuh tempat dengan lampu-lampu, dipasangin lampu. Wala bisa jadidan, dia pakai baju baru, pakai baju yang bagus. Wa tabakhara, dipakein bukhur di majelis itu, diwangi-wangiin. Wa ta'athara, dipakai minyak wangi buat di dirinya. Itu semua dilakukan karena dasar apa? Ta'ziman li maulidin nabi. Itu semua upaya yang dia lakukan, yang dia keluarkan, tujuannya untuk mengagungkan perayaan maulid Nabi SAW. Apa dikatakan? Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka besok dia waktu di yaumil mahsyar, Allah bangkitin dia berada di kelompok, berada di golongan, berada di lingkaran orang-orang yang pertama dari bangsa nabi-nabi. Kumpulnya dia sama para nabi. Wa kana fi a'la iliyyin, dan Allah tempatin dia di sisi yang tertinggi, di apa namanya, di derajat, di kedudukan yang tinggi. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan, tidaklah seseorang membaca maulid Nabi SAW ala milhin, di atas garam. Garam nih, ada garam nih, dibacain maulid Nabi. Atau bur, atau beras, atau gandum lah. Au syai'in akhar, atau perihal yang lain, atau sesuatu yang lain, entah air, entah apaan aja lah walhasil. Mau kopiah kayak apaan aja. Dibacain maulid Nabi. Ya, dibacain maulid Nabi, atau makanan-makanan yang lain dibacain maulid Nabi. Illa dhaharat fihi al-barakatu fi kulli syai'in. Kecuali di situ Allah akan letakkan, Allah akan tampakkan keberkahan-keberkahan yang banyak, yang besar. Air bacain maulid, di situ Allah taruh berkah yang banyak. Makanan yang dibacain maulid, itu makanan mengandung barokah yang banyak, bukan mengandung minyak babi. Barokah. Wa shala ilaihi min dzalikal ma'kul fa innahu yattaribu wa la yastakiru hatta yaghfira Allahu li akilihi. Seandainya ente makan, ente konsumsi, masuk ke perut ente barang itu yang ente bacain maulid, entah air, entah garam, entah beras lah walhasil. Oke? Ya tarik tuh makanan di dalam perut kita nggak bakal pernah tenang. Bergejolak terus. Air tuh bergejolak terus. Sampai kapan? Sampai Allah berikan ampunan buat orang yang mengkonsumsinya. Kalau Allah udah kasih maghfirah, Allah udah kasih ampunan, baru dia tenang. Baru dia tenang tuh makanan. Wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in. Nah, ini khusus, secara khusus. Dan tidaklah dibacakan maulid Nabi atas air. Air ini dibacain maulid Nabi SAW. Faman syariba min dzalikal ma', barang siapa yang kemudian setelah itu meminum airnya, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Maka waktu dia minum airnya, seiringan dengan air itu masuk ke dalam tubuhnya, seiringan itu juga Allah kirimkan ke dalam hatinya 1000 cahaya, 1000 rahmat. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin. Dan seketika itu juga, seketika 1000 nur dan rahmat masuk ke dalam hatinya, 1000 penyakit, 1000 kotoran hati dikeluarkan sama Allah. Wala yamutu dzalikal qalbu yauma tamutul qulub. Dan hati tersebut akan terjaga, nggak akan mati di saat Allah matikan para hati hamba. Bisa dibayangin? Jadi alasan kita baca maulid akikah, baca maulid biar dapat barokah maulid. Haul, baca maulid biar pahala maulid ini mengalir kepada yang dihauli. Mayit keluarga kita yang ada di kubur. Biar barokah. Makanya orang-orang dulu itu nganjurin, bukan nyunahin, nganjurin. Kalau pindah rumah, mau masuk rumah, mau menghuni rumah yang baru, sebelum ente masuk, taruh dulu garam, taruh beras, taruhlah bahan-bahan dapur itu. Ya, pakaian lo semua rapi. Yang pertama masuk bahan dapur, kemudian pakaian baru yang lain. Udah masuk, lo baca maulid dulu. Kalau udah baca maulid, baru lo tinggal di situ. Karena barang-barang ente yang kena bacaan maulid, barokahnya itu nampak, nggak hilang. Bahkan dikatakan
Duit ente nih kalau ente bacain maulid, duit ente kalau ente bacain maulid, kemudian tuh duit ente simpan tuh jadi azimat. Ente nggak bakalan pernah ngerasain fakir. Dan nggak bakal kosong dari tangan ente itu duit. Nggak bakal fakir ente. Berkah aja duit tuh datang terus. Paham nggak? Itu tergantung yakinnya. Ya kembali lagi jadi, kalau Abu Lahab nasibnya begitu, dapat keringanan dari Allah Ta'ala karena pernah sesaat bahagia. Sekarang anak tanya, kalau Abu Lahab bahagia, itu bukan anak dia, ponakan. Sebahagia-bahagianya paman lahir ponakan, nggak sama dengan bahagia orang tua sendiri. Bahagianya waktu anaknya lahir dengan selamat. Apalagi ibu. Sekarang anak tanya, kira-kira derajat bahagianya Sayyidah Aminah sama Abu Lahab besar mana? Besar ibunya lah. Bahkan gak sedikit, hampir semuanya orang perempuan yang mengandung anaknya di saat divonis sama dokter, ente ada trouble, ada sesuatu hal. Di dalam tubuh ente ini ada suatu hal. Yang kalau ente melahirkan, cuman ada satu pilihan. Ya ente yang selamat, kalau enggak ya anak ente yang selamat. Enggak, hampir semua ibu bakal bilang apa? Anak-anak yang selamat, anak nggak apa-apa nggak selamat, betul nggak? Betul. Itu dasar apa? Dasar mahabbah, dasar cinta sama anaknya. Terus ente bisa bayangin, coba ente renungin coba. Seorang ibu, betapa beruntungnya seseorang perempuan dipilih sama Allah untuk mengandung kekasihnya Allah, untuk menjadi sosok wanita yang mengandung nurnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aneh aja tuh kalau lagi baca kitab ya. Aneh mikir ya Allah, aneh pengen jadi perempuan kalau posisinya ngandung Nabi. Gak apa-apa, aneh jadi perempuan aja, jadi Sayyidah Aminah, aneh pengen banget. Kamu merasakan Nabi di perut kita ini, ya, ngandung. Ente jangan banyak-banyak Bang Boyo. Tang-tang gendut juga banyak. Coba ente bayangin perasaannya Sayyidah Aminah, betapa bahagianya itu beliau itu. Bahagia banget itu. Terpilih di antara banyaknya kaum perempuan, hanya beliau yang dipilih sama Allah buat ngantung Nabi Muhammad. Kalau kita nggak bisa ngandung karena laki-laki paling kagak, makna mengandung dan melahirkan mesti ada di dalam hati kita. Makna cinta kepada Nabi Muhammad itu mesti ada dalam hati kita. Jadi kan aja dari blender datang dengan kita ngapain? Majelis maulid. Karena di situ nggak ada mudarat, nggak ada keburukan kecuali kebaikan semua, barokah semua yang ada tadi. Baca di situ, kumpul di situ, Allah ampunin dosa. Bahkan dikatakan sama salaf kita, kalau ente yakin ente ini kebanyakan dosa dan repot buat minta ampunnya sama Allah, dan agak-agak pesimis kalau Allah mau Allah maafin dosa ente, gampang. Banyakin sholawat ke atas Nabi. Allah subhanahu. Ente mau ngerayu sama Allah Ta'ala, gampang caranya banyak sholawat sama Nabi. Makanya itu ya, anak kasih tahu sama itu. Waktu nanti nih yaumil kiamah, yaumil mahsyar nanti, Nabi Ibrahim itu diri di sebelah kanan Allah, Nabi Muhammad berdiri di sebelah kirinya Allah. Kenapa Nabi Muhammad di sebelah kiri? Sebelah kanan itu jalannya itu langsung ke surga sebenarnya. Sebelah kiri itu ke neraka. Padahal kalau mau dilihat sisi mulia Nabi Muhammad daripada Nabi Ibrahim. Kenapa? Dijawab, karena Nabi Muhammad itu gak bakal pernah bisa tenang sebelum menyelamatkan umatnya yang mau tergelincir ke neraka. Jadi ngejagain umatnya atu-atu. Sampai segitunya Nabi.
Paling enggak waktu ente rajin datang ke majelis maulid, datang ke majelis taklim, ini jadi wasilah, jadi sabab, jadi dalil, jadi dalil. Ente ini mau menjadikan Nabi sebagai wasilah, ente mendapatkan maghfirah, dapat syafaat, dapat pertolongan, dapat lain-lain dari Allah. Ya Allah, kita kalau mau hitung-hitung dosa kita terlalu banyak. Dosa kita terlalu banyak, terlampau banyak. Bahkan mungkin banyak juga dosa yang kita lakukan yang sulit dapat ampunan Allah. Tapi dengan wasilah salawat kita ke atas Nabi Muhammad SAW, nggak nutup kemungkinan, bahkan kemungkinannya sangat besar Allah ampunin. Ketimbang orang yang jarang bersolawat. Makanya dikatakan orang ini nggak ninggalin solawat kecuali dalam hatinya ini cintanya dikit sama Nabi Muhammad. Di dalam orang banyak berselawat kecuali itu tanda cintanya besar sama Nabi Muhammad dalam hati. Ente tahu? Ini anak kasih tahu sedikit ya. Anak kasih tahu sedikit. Ilmu tasawuf yang tingkat tinggi itu seperti apa yang diutarakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi itu mengatakan, ente tahu definisi tasawuf apa? Definisi tasawuf itu hendaknya kamu itu berhubungan sama Allah Ta'ala tanpa adanya perantara lagi, tanpa ada wasilah, tanpa ada ikatan apapun, langsung bisa berhubungan sama Allah Ta'ala. Ini kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Orang berarti gak mungkin dia bisa berhubungan sama Rasulullah SAW dengan banyaknya sholawat kecuali orang yang betul-betul udah lepas hijab-hijab, udah lepas perantara-perantara antara dia sama Nabi SAW. Berarti di hatinya udah gak ada pembatas antara dia sama Nabi. Sholawat mulu maunya, gak sabar gak sholawat, gak sabar untuk gak sholawat. Mesti sholawat, mesti sholawat, mesti sholawat. Mesti sholawat. Makanya bahaya, kata Imam Ibnu Hajar itu bahaya. Orang kalau udah malas sholawat bahaya ini. Khawatir tanda hatinya udah kering banget. Sudah terlalu lama kering. Sudah terlalu lama kering dari Nur Muhammad. Sudah terlalu lama kering dari cahayanya Nabi Muhammad. Yang menunjukkan cintanya, api kobaran api cintanya itu sudah mulai memadam ya. Kalau api yang bakar rumah warga wajib dihilangin, wajib dipadamkan. Tapi kalau api cinta kita sama Rasulullah jangan sampai padam, kalau bisa membesar lagi, membara terus. Lempar bensin lagi kalau perlu. Lempar bensin, lempar minyak tanah, terusin aja, lempar aja yang sekiranya bisa menambah besar kobaran hati. Karena modal paling penting buat ngadep sama Allah Ta'ala, buat kita umat Nabi Muhammad, mahabbah kita sama Rasulullah. Malaikat malu mau ngazab kita. Ya Allah, mau ngazabnya bagaimana? Lidahnya basah banget sama sholawat, waktunya diliput sama sholawat. Bingung malaikat. Sholawat saking udah mendarah daging, keringetnya bau sholawat. Neraka segan mau makan. Bayang. Neraka segan mau makan. Malaikat kubur mau ngazab, mikir-mikir mau pukul bagian yang mana nih? Keringetnya bau sholawatnya orang. Hah? Rambutnya cap sholawat, matanya cap sholawat, jidatnya cap sholawat, kupingnya cap sholawat, hidungnya cap sholawat, semua cap sholawat juga. Mau pukul yang mana coba? Bingung malaikat azab. Mau digebuk dari sisi yang mana? Udah bingung kan? Barokah sholawat. Ingat-ingat kita mati pasti. Gak perlu ente tunggu, mati pasti datang ente. Ente gak perlu tunggu, kata mati ente gak perlu repot-repot tungguin anak. Kapan anak mau datang, anak datang langsung, gak pakai ngomong. Gak pakai miss call dulu, gak pakai WA, datang langsung. Gak usah sok-sokan nungguin mati. Siap-siapin aja. Karena mati gak ngeliat anda siap atau udah siap. Siap gak siap, mati datang. Tamu yang paling gak tahu sopan santun, maut.
Gak pakai salam, gak pakai kalam, jogrok langsung depan muka kita. Ngejogrok depan muka kita, mau ngomong apa terus? Kalau nih mau tuh udah sampai depan muka kita, mau ngomong apa kira-kira? Ya ajib kalau banyak sholawat. Sampai dikatakan oleh Imam Syadzili, ada satu orang, saking tiap hari itu sholawat kerjaannya. Waktu meninggal, orang yang ngantar jenazahnya ke makamnya, itu dari jauh udah ngeliat makamnya itu penuh banget dengan cahaya, terang banget makamnya. Sampai waktu diturunkan jasadnya ke dalam lahat, nggak sedikit yang melihat ternyata di situ tangan Nabi menggapai jasmaninya dia, jasadnya dia. Nabi langsung yang terima di lahat. Nabi terima jasadnya di lahat, barokah ke sholawat. Makanya dikatakan sama Nabi itu kalau ngomong simpel-simpel tapi maknanya luas kayak lautan. Aqrabukum minni aktsarukum alayya sholat. Orang yang paling dekat dari kalian kepadaku, kata Nabi, orang yang paling dekat di antara ente orang, kata Nabi, orang yang paling banyak sholawatnya sama Anda, kata Nabi. Ya. Orang kalau lagi punya mau nih, misalnya nih, gua tahu nih temennya nih punya saudara cewek cakep nih, deketin. Tiap hari datengin, tiap hari kebutuhannya asal bisa dipenuhin. Traktir ini itu, wah, cemong lah muka. Iya lagi mau ngedapetin hajat, ya nggak ada hajatnya. Besok kalau dapat hajatnya sih kayak bubur deh, lembek. Bismani sepah dibuang, biasa-biasa aja hubungannya, nggak hot-hot lagi udah. Ya. Ada maunya, begitu juga orang kalau ada maunya sama Nabi, dia harusnya banyak baca sholawat. Jangan cuma amin-amin toh. Mudah-mudahan besok kita dapat syafaat Nabi, amin. Sholawatnya kagak. Sayang amin nih. Sayang amin nih, jadi orang yang pintar-pintar dikit. Kerja mau langgeng, gaji mau naik, jabatan mau naik, tapi banyak bolos. Maunya doang berarti. Maunya doang. Banyak manusia kayak begitu, maunya doang. Kalau lagi mau. Laki kalau lagi punya hajat sama bininya, elah. Ya, kate-kate manis, gula Jawa, gula pasir, semua datang. Begitu udah dapat maksudnya, tujuannya sampai, elah. Mauan keluar dia ngerokok, ambil ngopi, ya kan? Brengsek banget kan? Si Anu kakaknya cakep tuh perempuan tuh, tau samperin, baik. Besok udah kawin, udah biasa aja. Manusia, ya kan? Bagus lu yang punya kakak perempuan, coba gue. Buaya jadi kadang-kadang. Ya enggak? Kalau lu alim gue terima. Syaratnya lu mau dapat kakak gue, syaratnya lu mau dapat adik gue, lu alim dulu, lu soleh paling enggak. Enggak soleh enggak usah. Karena ketahuan orang-orang model kayak lu, orang-orang yang banyak pura-puranya, akhlaknya kagak ada. Gue pengen dapat keluarga, gue pengen dapat orang yang ngawinin kakak atau adik gue, orang yang akhlaknya kayak Nabi paling kagak. Walaupun ilmunya nggak banyak, akhlaknya bagus. Rajin sholawat. Bagus gue nggak punya anak perempuan. Kalau gue punya anak perempuan berat. Lo mau jadi mantu gue, syarat cuma satu. Gue minta lo selama 3 bulan berturut-turut lo sholawat sehari 25.000 kali sama Nabi. Itu toh, anak minta. Lo nggak perlu kaya jadi mantu gue. Lo sholawatnya selama 3 bulan nih, selama 3 bulan lo lakukan aja mujahadah, ya enggak? Lo ibadah sama Allah dengan cara tiap hari lo sholawat sama Nabi nggak kurang dari 25.000 kali. Gue minta itu aja. Ya kan saya wali kan, ya kan? Gue nggak wali ngaku ya saya tok ini. Jadi saya tahu kamu bohong nggak bohong itu. Kurang 25.000 saya tahu, muka kamu ini saya tahu belang-belang kayak macan. Ya kan?
Kurang dikit dari 25.000 belang-belang kayak macan. Kalau cuma 100 tiap hari muka ente kayak curut. Lihat. Ya, kayak curut lah. Wah, aku sana punya perempuan. Jadi kayak lo punya perempuan syarat kayak gitu gitu. Ya kan? Cuman anak lo yang soleha bener gitu. Bisa masak, bisa ngaji, hafal juz 2930. Jadi mantep. Kalau minta maharnya mahal, buat apa minta mahar? Saya mau Anda bawain saya mahar 100 juta. Lah, 100 juta. Kalah sama sholawat 25.000 kali sehari. Karena gue tahu waktu lu banyak sholawat 25.000 kali, waktu lu kawin anak sama anak gue, lu kumpul, itu isi yang ada di sulbi lu tuh nur. Gue yakin cucu gue jadi orang soleh atau nggak soleh. Nanti syarat yang abadi, syaratnya sampai akhirat gitu loh. Keuntungannya tuh abadi. Kalau duit 100 juta besok hilang. Hah? Besok hilang. Nah, jadi orang yang cerdas lah gitu kan. Lihat muka-muka orang kalau ada maunya ini gue ajarin paham-paham gitu pintar-pintar ya kan. Gue nih wali, gue tahu. Yang lagi PDKT, yang lagi sok-sokan gue tahu di mana. Iya, tenang-tenang aja. Muka lo sama gue kagak ada tirai-tirainya, gak ada hijabnya. Tenang aja. Belajar jadi orang cerdas, jadi orang pintar. Apa-apa sedikit-sedikit ngeliatin, ya, biar tahu yang duduk di sini bukan orang sembarangan. Oke, saya orang terlanjur keren. Bagian yang ini hapus dan yang direkam. Kenapa tuh? Ente cinta sama kita orang gak ada syaratnya. Ente bayangin Nabi itu ngucap kita ini di lidahnya tuh sering basah lidahnya gara-gara kita. Pusing otaknya Nabi tuh mikirin kita gimana caranya masuk surga karena kota amal kita nggak cukup buat masuk surga. Nabi udah puyeng mikirin kita. Bayangin, Nabi itu pusing udah, dia cukup pusing mikirin kita gimana caranya ini umat yang ini masuk surga. Kota amalnya nggak cukup. Iya kan? Bener nggak? Yang umur 50 tahun baru sholat, mukanya jelek lagi. Iya kan? Yang dibanggain lah. Sodako nggak bisa, fakir miskin, orang susah. Apa coba? Nabi mikirin. Sampai mau mati Nabi bilang apa? Umati. Umatnya sholawat jarang. Begitu Nabi meninggal, sahabat lomba-lomba pengen nyusul Nabi. Perang kalau bisa mati, wes mati udah ya mati. Ya nggak panah wes. Disambut nyusul panah. Oh, ayo anak panah disambut. Ada yang digagalin karena emang belum takdirnya mati. Tuh, pengen kumpul sama Nabi, wah kuat dah hidup di dunia kayak begini ceritanya. Batasan-batasannya wis gak masuk akal, keadaannya makin gak masuk akal, akhlak moral di zaman-zaman yang berkembang ini tambah hancur. Ente gak malu sama Nabi besok. Syuf Nabi itu waktu diri di pinggiran jurang itu ke neraka itu. Banyak itu yang ditolong sama Nabi, dipegangin tangannya sama Nabi, digapai tangannya sama Nabi. Nanya, engkau siapa? Ente nggak kenal aneh kata Nabi. Mana Nabi ente? Coba ente mau jadi orang yang kayak begitu? Dipegang tangannya nggak kenal sama yang ngolongnya. Coba. Makanya kudu ngaji biar tahu. Kudu ngaji biar paham, biar tahu. Biar nggak kurang ngajar sama Nabi. Ente aja bisa banget marah. Udah gua bantuin, pala gua diludahin. Padahal nih misalnya ya, Bang Buyung nih misalnya nih, ya bantuin Fulan bin Fulan. Ya bantuin Sarji dah, paling kagak banyak bantu Sarji nih Bang Buyung nih.
Begitu Bang Boyong lagi di bawah, lantai bawah, tapi nggak sengaja buang ludah dia dari atas. Kelep, batok palanya. Pasti ngamuk-ngamuk. Lu nggak tahu untung sih ya, udah gue tolongin, lu ludahin pala gue. Padahal nggak sengaja. Coba kalau mau dipikir, ya, ente diludahin pala ente nggak sengaja ngamuk sampai kayak gitu. Nabi ente ini perilaku ente ke Nabi tiap hari apa ya? Nggak malu ente sama Nabi? Nabi mau meninggal, umat aneh gimana Jibril? Nasib umat aneh? Umat enggak, bukan jawaban itu yang anda pengen. Umat aneh gimana? Ya Rasulullah, udah 3 kali yang nanya sama Allah, ini yang terakhir. Umat engkau kalau taat masuk surga, kalau maksiat ditunggu sama Allah sampai hari besok. Kalau dia tobat, diampuni nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini spesial banget manjain umat nabinya. Umat Nabi Muhammad, wah dimanja top. Kalau dosa sekarang, tuh malaikat catat amal buruk itu, munkar nakir ini, ya, itu nggak disuruh sama Allah Ta'ala nyatet dulu. Ntar jangan dicatat dulu, tunggu sampai besok. Takutnya dia tobat. Tunggu sampai dia sampai hari esok. Kalau sampai hari esok belum tobat, baru catat. Istimewa ya, istimewa. Paham? Jadi gitu. Jangan cuma bisa ngomong amin, amalin, karena semua butuh usaha. Mudah-mudahan ente orang jadi orang kaya, amin. Pulang tidur, mangan, tidur, makan lagi, tidur, makan. Ya kaya ente, kaya kapuk ente. Paham nggak? Kayak guling sama bantal mungkin ente. Udah mirip-mirip, udah agak kembar-kembar ente sama bantal sama guling. Ya enggak? Besok tuh orang yang kayak begitu ilernya bukan di bantal doang, di mukanya ilernya nempel. Mukanya iler. Aneh itu. Wah, lihat enak iler dijual aku. Nah ini coba. Iler dijual coba. Ente juga Ji. Lalu kan depan gue tidurnya Ji. Udah iler, bulat lagi. Coba. Udah hatam. Paham? Allahu. Jadi mulai sekarang kiat-kiatnya usaha. Kuat-kuatin lidah itu, biasain lidah sholawat sama Nabi. Nggak usah banyak-banyak, sehari 100. Jalanin selama 40 hari. Biasanya kalau udah 40 hari jadi kebiasaan tuh. Nggak sholawat nggak enak ntar. Orang kalau banyak sholawat mata hatinya kuat. Jadi kalau ada orang datang timsut nih, ya, lu tahu ntar perasaan nggak enak nih orang, ada maunya aja datang nih, ya kan? Paling nggak bisa jadi waspada. Kalau ada orang mau ngajak kerjasama nih, kira-kira kesononya ke depannya enak nggak nih ya? Kalau bakal jadi nggak enak, ntar perasaannya datang itu. Barokah sholawat ngejaga. Nah, makanya Rasulullah SAW itu pesan itu, tidak orang berselawat dalam keadaan bodoh, jahil, kecuali Allah ajarin dia ilmu dari cara yang nggak pernah dia kira-kira. Kalau orang baca selawat dalam keadaan miskin, Allah bikin dia kaya. Kalau dia baca selawat dalam keadaan sakit, Allah kasih kesembuhan. Hadisnya riwayat Abu Hurairah. Paham? Allahu. Assalamualaikum.